Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari implementasi jaringan berbasis mikrotik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk mempermudah presensi kali ini, kita menggunakan barcode. Silakan scan barcode yang telah disediakan. Oke, sebelum lanjut ke materi, marilah kita menyimak video motivasi bersama-sama. Dalam video motivasi yang telah dipaparkan mengandung arti bahwa dalam perjalanan hidup kita membangun banyak hal seperti impian, karir, hubungan, bahkan diri kita sendiri. Kita bekerja keras, berjuang, dan menciptakan sesuatu dari awal. Namun seiring berjalannya waktu, kita diingatkan bahwa semua yang kita bangun, seberapa besar apapun itu, bersifat sementara. Dan pada akhirnya segalanya akan kembali. Oke, lanjut ke pembelajaran. Jadi hari ini kita akan mempelajari implementasi jaringan berbasis mikrotik. Dengan kompetensi dasar, siswa mampu menjelaskan fungsi dan peran mikrotik dalam jaringan komputer, serta dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK dasar, siswa mampu menjelaskan peran dan fungsi mikrotik dalam jaringan komputer. Lalu, apa sih jaringan berbasis mikrotik itu? Apa sih mikrotik itu? Dan apa sih fungsi mikrotik itu? Oke, mari kita bahas. Jadi, mikrotik adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk keperluan jaringan komputer, terutama sebagai router. Sistem operasi ini berjalan pada perangkat keras yang juga disebut router iOS, yang memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi berbagai fungsi jaringan seperti routing, firewall, dan manajemen bandwidth. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan mikrotik itu? Mari kita bahas. Kelebihan mikrotik. Yang pertama, harganya terjangkau, fiturnya lengkap. Kemudian antarmuka user-friendly, stabilitas, dan komunitas yang luas. Oke, selanjutnya adalah kekurangan mikrotik. Yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk mempelajari fitur-fiturnya. Yang kedua, fiturnya lebih untuk jaringan kecil menengah. Dan yang ketiga, keterbatasan hardware. Oke, setelah kita mengetahui definisi, pengertian, serta kekurangan dan kelebihan dari mikrotik sendiri, apa sih fungsi mikrotik itu? Ada yang tahu tidak? Oke, mari kita bahas. Fungsi mikrotik. Yang pertama ada router. Router itu fungsinya mengarahkan lalu lintas jaringan. Firewall itu fungsinya mengamankan jaringan diakses yang tidak sah. DHCP server fungsinya mengelola dan memberikan IP secara otomatis. Selanjutnya ada bandwidth management, berfungsi mengatur penggunaan bandwidth. Yang kelima ada network address translation atau NAT, fungsinya menghubungkan jaringan ke lokasi internet. Yang keenam ada virtual private network atau VPN, fungsinya mengakses jaringan secara aman dari jarak jauh. Dan yang ketujuh hotspot. Hotspot adalah berfungsi mengelola akses internet dengan fitur login.
Lalu, apa saja sih peran mikrotik itu? Mari kita bahas. Oke, jadi yang pertama ada manajemen jaringan. Jadi, mikrotik itu mengatur dan mengelola alur lalu lintas data antar perangkat dan jaringan, memastikan koneksi berjalan dengan lancar. Yang kedua, mikrotik itu penghubung antara jaringan. Jadi, mikrotik itu berperan sebagai router yang menghubungkan jaringan internet atau LAN dengan jaringan eksternal atau internet melalui routing statis atau routing dinamis. Selanjutnya, peran mikrotik yang ketiga yaitu pengamanan jaringan. Jadi, mikrotik itu berfungsi sebagai firewall yang melindungi jaringan dari ancaman eksternal seperti serangan hacker dan malware. Yang keempat, sebagai pengelola bandwidth. Jadi, mikrotik itu mengatur distribusi bandwidth untuk pengguna atau perangkat di jaringan, memastikan alokasi bandwidth yang adil dan optimal. Selanjutnya, mikrotik sebagai pembuat hotspot. Jadi, mikrotik itu menyediakan fitur hotspot untuk mengelola akses pengguna di jalan publik, seperti di kafe, hotel, ataupun area umum. Yang keenam, mikrotik sebagai jaringan terkendali jarak jauh. Jadi, mikrotik juga itu mengaktifkan akses VPN atau Virtual Private Network. Itu memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan lokal secara aman dari lokasi jauh. Jadi, tetap aman ya. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah mikrotik sebagai solusi yang efektif dan ekonomis untuk manajemen jaringan komputer, menyediakan berbagai fitur yang memenuhi berbagai kebutuhan jaringan, mulai dari routing dan firewall hingga pengelolaan bandwidth dan hotspot. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan scan barcode yang telah disediakan untuk mengevaluasi pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan minggu depan adalah memahami alur dasar konfigurasi jaringan mikrotik. Jadi, jangan lupa dipelajarin dulu ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan, semangat terus! Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.